Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan istrinya Cilia Flores telah ditangkap. Maduro dan istrinya ditangkap dan diterbangkan keluar Venezuela usai tentara Amerika Serikat melancarkan serangan berskala besar di beberapa wilayah di Venezuela. Trump berdalih serangan terhadap Venezuela dan penangkapan Presiden Nicolas Maduro adalah perang melawan narkoba. Maduro dan istrinya akan menghadapi sejumlah dakwaan di pengadilan New York meliputi konspirasi narkoterorisme, penyelundupan kokain, serta konspirasi kepemilikan senapan mesin dan perangkat penghancur yang ditujukan untuk Amerika Serikat. The illegitimate dictator Maduro was the kingpin of a vast criminal network responsible for trafficking colossal amounts of deadly and illicit drugs into the United States. As alleged in the indictment, he personally oversaw the vicious cartel known as Cartel de las Solas, which flooded our nation with lethal poison, responsible for the deaths of countless Americans, many, many Americans. Hundreds of thousands over the years of Americans died because of him. Maduro and his wife will soon face the full might of American justice and stand trial on American soil. Right now, they're on a ship. They'll be heading to, ultimately, New York. And then a decision will be made, I assume, between New York and Miami or Florida. Sebelumnya Amerika Serikat menyerang ibu kota Caracas dan 3 provinsi lainnya yakni Miranda, Aragua, dan La Guaira. Tercatat terdapat 7 ledakan dalam serangan tersebut mengakibatkan puluhan orang meninggal dunia. Ya, dan pemirsa, kita berkunjung ke Universitas Indonesia untuk bertemu dengan Profesor Hikmahanto Juwana. Halo, Prof. Sehat, Prof, ya? Selamat datang di kasih. UI, khususnya di Fakultas Hukum. Terima kasih, Prof. Ini senang sekali bisa bertemu Profesor. Prof, ini kita membahas soal apa yang terjadi dengan Venezuela, Prof. Seorang presiden, ya ampun, ini mata ditutup ketika diborgol, ditangkap, kemudian dipakai kupluk gitu ya, diborgol. Kok bisa seorang presiden mendapatkan perlakuan seperti itu ditangkap oleh Amerika? Iya. Sebenarnya ada 2 perspektif nih kalau melihat seperti ini. Nah, kebetulan ini di Fakultas Hukum. Kalau orang hukum itu satu fakta bisa dilihat dari 2 perspektif yang berbeda. Gimana tuh, Prof? Jadi pertama, bagi negara-negara yang menentang apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat, termasuk juga masyarakat dunia, ini dianggap sebagai melakukan pelanggaran terhadap hukum internasional. Kenapa? Karena mana mungkin seorang istilahnya sitting president, presiden yang masih berkuasa, diambil begitu saja oleh negara lain untuk dihadapkan di pengadilan negara tersebut, pengadilan di New York. Nah, tentu ini melanggar hukum internasional. Pasal 2 ayat 4 Piagam PBB mengatakan bahwa negara itu wajib menahan diri untuk menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap wilayah teritorial negara lain. Ini kan pada waktu mengambil Maduro, itu Venezuela diserang ibu kotanya. Memang diserang tidak kemudian berhadapan-hadapan dengan tentara Venezuela atau misalnya masyarakat Venezuela, karena operasinya itu cepat, 2 jam. Ya, serangan itu untuk mengalihkan mungkin masyarakat di Venezuela supaya aparat penegak hukum Amerika Serikat, dalam hal ini kan DEA, Drug Enforcement Agency, yang kemudian dibantu oleh Delta Force yang dari tentara Amerika Serikat masuk, dan kemudian dalam hitungan mungkin menit gitu ya, itu bisa langsung ditangkap, langsung diambil. Ya, itu cepat sekali itu. Cepat sekali. Nah, ini banyak mengatakan bahwa ini melanggar hukum internasional. Nah, tetapi bagi Amerika Serikat atau mereka yang mendukung Amerika Serikat, mereka mengatakan bahwa ini nggak ada pelanggaran hukum internasional, ini nggak ada kaitan dengan hukum internasional, tapi ini masalah penegakan hukum dari pengadilan di New York. Karena sejak 20 tahunan yang lalu, Maduro ini dianggap terlibat dalam narkoterorisme. Narkoterorisme. Jadi dia ini memfasilitasi gembong-gembong narkoba dari
Venezuela dari Amerika Latin untuk kemudian diekspor ke Amerika Serikat. Dan ini merugikan kepentingan Amerika Serikat karena generasi muda dan lain sebagainya. Nah, jadi dia memang dicari. Dan dari perspektif Amerika Serikat, kami kan nggak menduduki wilayah Venezuela. Kalaupun ada serangan seperti itu serangan untuk bisa mengambil, mencokok yang namanya Maduro ini, terlepas dari dia presiden atau bukan, begitu ya, untuk dibawa ke New York City, ke pengadilan untuk dihadapkan di proses hukum di New York City, pengadilan New York City ini. Ini kalau dari sisi Amerika Serikat, seperti pada waktu tahun 1990 ketika George Bush senior itu melakukan hal yang sama terhadap pada waktu itu Presiden Panama, Noriega. Langsung gitu. Tapi bedanya dengan yang sekarang adalah sebenarnya penangkapan itu hanya pintu masuk bagi Amerika Serikat untuk kepentingan yang lebih besar. Nah, itu pada saat Noriega? Bukan, yang pada saat sekarang. Kalau yang waktu Noriega memang benar-benar fokus pada masalah penegakan hukumnya. Karena Noriega kemudian diadili dan sebagainya, masuk penjara, terus kemudian ada di tahanan di Amerika Serikat. Berarti yang sekarang ini adalah pintu masuk untuk kepentingan yang lainnya. Tapi sebelum sana, Prof, apakah ada pembenaran? Saya membayangkannya adalah kita kan Indonesia juga beberapa kali kerap ada negara lain tersangkanya ada di Indonesia begitu, atau kita punya tersangkanya di luar negeri gitu. Betul. Tapi kan ada proses, ada Interpol, ada hubungan kerjasama segala macam pemberitahuan. Nah, apakah ada pembenaran sebuah negara ketika merasa ada pelaku kejahatan di negara lain itu langsung diambil saja tanpa ada proses itu, Prof? Tidak ada, kecuali dari perspektif Amerika Serikat bahwa Venezuela ini adalah salah satu negara bagian dari Amerika Serikat, yang sebenarnya tidak kan. Sebenarnya tidak ada pembenaran, karena seperti tadi dikatakan, memang betul kalau misalnya ada pelaku kejahatan, dia di negara lain, maka aparat penegak hukum kita itu tidak punya jurisdiksi di negara lain. Nah, maksudnya itu? Ya, dia boleh polisi di Indonesia, tapi kalau misalnya pelaku kejahatan ini lari ke Singapura, ketika di Singapura dia bukan polisi lagi. Kan begitu? Nah, jadi sebenarnya tidak bisa dibenarkan apa yang disampaikan oleh Amerika Serikat bahwa ini masalah penegakan hukum. Karena DEA itu dia tidak punya kewenangan hukum di Venezuela. Mungkin ini juga bisa menjadi salah satu upaya Maduro untuk membebaskan dirinya di tingkat pengadilan. Kalau di dalam konteks kita di Indonesia sebenarnya ada forum pra-peradilan, ya kan? Yang Maduro akan mengatakan memangnya DEA itu, Drugs Enforcement Agency, dia punya kewenangan di Venezuela, kan dia nggak punya, sehingga tidak bisa dibenarkan. Ya, artinya apa? Penangkapan terhadap Maduro itu tidak sah. Belum lagi Maduro juga bisa mengatakan, saya kan masih presiden. Nah, karena saya masih presiden, saya punya kekebalan. Saya tidak bisa diadili di pengadilan negara lain, begitu. Nah, itu yang bisa nantinya akan dilakukan kalau misalnya ada lawyernya dan disampaikan seperti itu. Kalau semua menggunakan perspektif Amerika Serikat, berarti Indonesia misalkan DPO yang mungkin koruptor di luar negeri di mana itu langsung kita ambil langsung aja. Kita cokok, kan nggak bisa. Ini kalau dalam konteks antar negaranya ada yang namanya proses ekstradisi. Artinya aparat kita minta tolong ke aparat di negara di mana si buron itu berada. Tolong dong tangkap dan kemudian bawa untuk disidang, bukan dinyatakan bersalah, ya kan? Nah, apa yang dilakukan oleh Amerika ini nggak konsisten terhadap apa? Terhadap Perdana Menteri Netanyahu. Nah, itu juga menjadi banyak ditanyakan di netizen ya. Netanyahu juga sudah banyak yang menyatakan bahwa dia sudah kan ada surat penangkapan dari Mahkamah Kejahatan Internasional, ya, International Criminal Court. Sudah ada arrest warrant, ya kan? Nah, pertanyaannya adalah tentu Mahkamah Kejahatan Internasional dia tidak punya polisi, ya, sehingga apa, jaksa yang mengeluarkan arrest warrant itu harus bekerja sama dengan polisi di mana Netanyahu itu berada. Nah, pertanyaannya adalah apakah misalnya Iran atau mana, udah kita serang, kita pegang, kita kirim aja ke Mahkamah Kejahatan Internasional yang ada di Den Haag, Belanda sana. Kan nggak bisa kayak gitu, pasti Amerika Serikat akan marah. Artinya apa? Kalau saya melihat ada standar ganda ya, Bro? Standar ganda. Dan di antara standar ganda ini yang paling benar gitu ya, menurut sisi Amerika Serikat adalah
Ya Amerika Serikat, perspektifnya Amerika Serikat. Jadi Amerika Serikat ini seolah-olah dia berperan sebagai Tuhan. Dia yang menentukan siapa yang benar, siapa yang salah. Ini yang harus kita teriakkan, suarakan. Tidak ada lagi seperti itu. Karena selama ini ya, kita ini sama negara-negara Barat, sama Amerika lah, negara-negara Eropa, selalu diceramahi. Ya. Cerita tentang kamu harus patuh terhadap hukum. Ya. Negara-negara, kamu harus menghormati HAM. Kamu harus menghormati proses demokrasi. Semua itu sudahlah, buang aja jauh-jauh. Karena mereka sendiri melanggar omongannya itu. Betul sekali. Jadi jangan pernah jadikan mereka inspirasi terkait dengan masalah-masalah seperti ini. Kita jalankan aja. Kita katakan kalau yang tidak benar ya tidak benar, kan begitu. Nah, jadi ini yang terjadi ya di Venezuela. Prof, banyak yang ingin saya tanyakan sebelum kita ke ranah yang lain lebih panjang lagi. Tapi dalam kejadian itu, Prof, apakah artinya militer Venezuela lemah? Sebenarnya gini, baru belakangan setelah ada serangan itu terkuak bahwa ini ada pembicaraan dengan petinggi-petinggi di Venezuela. Bahkan, tapi saya nggak bisa konfirmasi ya, karena ini berita-berita yang kita dengarlah dari media massa, bahwa Wakil Presiden Delcy Rodriguez itu melakukan pertemuan dengan intel-intel Amerika Serikat di UAE dan lain sebagainya lah, kira-kira seperti itu. Karena terus terang tidak mungkin pada waktu operasi ini dilakukan, ini operasi udah sebenarnya persiapannya udah panjang. Bahkan pihak Amerika Serikat sudah tahu di mana Maduro itu berkediaman, lalu ada gambar posisinya, ruang tamu di mana, ruang ini dan sebagainya, dia harus masuk di mana dan sebagainya. Ini kalau misalnya bukan ada ordal orang dalam yang membocorkan, tidak mungkin. Karena sekilas terlalu mudah ya untuk menangkap sekilas presiden. Jadi ini kan yang dibanggakan oleh Presiden Trump, ya waktu yang digunakan itu hanya 2 jam 30 menit, ya kan? Kalau misalnya dari pihak Amerika Serikat tidak tahu kebiasaan dari Maduro, tidak tahu posisi berbagai tempat di mana Maduro itu berada, nggak mungkin. Kan harus cari. Ya buktinya sekarang Rusia pada waktu menyerang Ukraina, sebenarnya dia juga mau mencari Zelensky. Tapi sampai hari ini kan belum tertangkap, ya kan? Tapi kalau Amerika Serikat, mereka sudah dapat itu. Nah, dapatnya dari mana? Nggak mungkin juga pakai satelit dan lain sebagainya. Pasti ada bocoran-bocoran. Ya, dan Amerika Serikat jago kalau mengenai masalah ini. Ingat, pada waktu Osama bin Laden itu pada waktu di Pakistan, itu dalam jangka waktu mungkin kurang dari 1 jam, Navy SEAL itu bisa langsung tetap menangkap. Dan Pakistan tidak tahu. Maka setelah kejadian itu, Pakistan protes berat. Jadi kalau misalnya saya ditanya, kok militer Venezuela tidak tahu? Ya kan? Ya karena proses ini cepat, ya, dan kemudian mungkin ada ordal petinggi-petingginya memang dikasih tahu, sehingga mereka akan bilang udah biarin aja dulu, ya, tidak melakukan apapun supaya terfasilitasi Amerika Serikat mengambil Maduro, dan kemudian ada, ini dia pergantian pemerintahan kan, nah ini makanya wakil presiden itu kalau di luaran dianggap sebagai dia bekerja sama dengan Amerika Serikat. Karena sekarang wakil presiden itu kalau ada tuntutan Amerika Serikat misalnya, awas ya, kamu tidak boleh menjual minyak ke Rusia, ke Cina, ke tunduk ya, Iran. Ya, kalau dia tunduk berarti memang dia jadi bonekanya. Tadinya yang seharusnya menjadi presiden itu adalah tokoh oposisi. Tadinya orang bicara seperti itu. Tapi Trump tidak suka. Karena apa? Si tokoh oposisi ini tahun 2025 kemarin menang Nobel Prize. Yang seharusnya menurut Trump, saya itu yang dapat. Orang saya udah bisa mendamaikan banyak perang ya, 7 atau 8 perang di dunia ini, kok dia yang dapat gitu. Dan dia juga nggak mau. Udah dia dapat juga udah dia dapat apa namanya Nobel Prize, tiba-tiba dia jadi presiden, nggak gitu kan. Nah ini tapi kan wakil presidennya mungkin juga sudah direkrut oleh intel-intel Amerika Serikat, sehingga di awal wakil presiden keras gitu kan, bahwa saya hanya pengganti Maduro, Maduro adalah masih presiden begitu kan. Tapi belakangan ini seolah-olah kayak ditekan oleh Amerika Serikat, awas kalau kamu membicarakan masalah ini lagi soal Maduro,
ini lain sebagainya. Oke. Nah akhirnya ya sudah. Baik, Prof. Satu lagi, Prof. Yang juga menarik adalah ada pernyataan dari petinggi militer Venezuela kalau tidak salah. Ketika presiden kami tertangkap, untuk negara-negara lain, maka potensi dilakukan yang sama seperti yang kami alami akan juga besar kemungkinan. Nah ini disampaikan oleh Delcy Rodriguez beberapa saat setelah Maduro diculik. Sudah dilantik sebelumnya ya? Kalau saya tidak salah sih sebelumnya. Makanya waktu saya melihat berita ini, saya agak kaget juga, ya kan? Ini ada perlawanan. Karena Venezuela juga membawa masalah ini ke organisasi Amerika, OAS gitu ya, Organization of American States, dan kemudian membawa masalah ini ke Dewan Keamanan PBB. Berarti, ini ada perlawanan. Tapi belakangan kok dia berubah, ya kan? Tapi memang pernyataan ini ada benarnya, dan ini sudah dikonfirmasi sama Presiden Trump sendiri. Beliau mengatakan, oke, setelah ini Venezuela, setelah ini Kuba, setelah ini Kolombia, setelah ini Meksiko, ya kan? Itu pernyataan itu apakah dia mendeteksi dugaan pelanggaran presiden-presiden di negara-negara tadi, atau untuk kepentingan dia saja? Jadi ini yang saya tadi katakan, ya, soal penegakan hukum, soal narkoterorisme itu hanya entry point. Tapi masalah besarnya itu adalah regime change, perubahan pemerintahan di negara-negara ini, termasuk sekarang ini Trump bilang Iran, termasuk Iran. Dia dengan ada senator dari Amerika Serikat yang mendukung Iran supaya digantikan rezimnya, pemerintahannya dari Ayatollah ke anaknya Shah Iran. Itu kasih topi ke Presiden Trump. MIGA, bukan MAGA. Kalau MAGA kan Make America Great Again. MIGA, Make Iran Great Again. Tapi tidak di bawah Ayatollah, tapi di bawah nanti anaknya Shah Iran. Yang sekarang ini sedang dalam pengungsian di Perancis lah gitu ya. Nah, jadi ini isu kalau di Amerika, benua Amerika, Trump ingin menegaskan Monroe Doctrine. Doktrin ini yang mengatakan bahwa kawasanku, ini urusan kawasan kita. Kawasanmu, kawasanmu. Nah, kayak Venezuela, mungkin juga Kolombia, Kuba, Meksiko, itu dia tidak memikirkan Amerika di Amerika, tapi berinteraksi dengan Cina, berinteraksi dengan Iran, berinteraksi dengan Rusia. Jadi Trump mengatakan seperti hal ini bertentangan dengan Monroe Doctrine katanya. Sehingga saya harus membereskan ini. Negara-negara di Amerika Latin harus dirubah pemerintahnya sehingga sekarang tunduk pada Amerika Serikat. Ini yang kalau di dunia Arab dulu kan pernah juga, tapi ini sebelum Trump ya, yang disebut sebagai Arab Spring. Ya, jadi misalnya Saddam Hussein diturunkan, nanti diganti. Bahkan di Libya juga demikian, Afghanistan juga, bahkan sekarang di Suriah gitu ya. Itu disebut sebagai Arab Spring. Nah, kalau sekarang saya bilang ini disebut sebagai Latin America Spring. Latin America Spring. Nah, karena di negara-negara Amerika Latin. Yang akan dirubah pemerintahannya, dan sekarang ini kan mendekati spring. Ya kan, bulan April nanti udah spring. Berarti bisa dikatakan ini sebagai sebuah pintu saja ya, Prof, ya, untuk melihat apa langkah Amerika tentang kepentingan. Nah, pertanyaannya kepentingannya apa, Prof? Tapi dijawab setelah jeda ya, Prof, ya. Kita akan bahas lebih lengkap lagi pemirsa. Kami segera kembali.